Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Safitri dengan NIM 2214040004 dari jurusan Tadris Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan membacakan, mengartikan, dan menjelaskan hadis mengenai dua nikmat Allah yang sering diabaikan oleh manusia. Untuk memenuhi tugas ketujuh, tugas video di mata kuliah hadis tarbawi yang diampu oleh Bapak Zulheldi. Pertama, saya akan membacakan hadis mengenai dua nikmat Allah yang sering diabaikan oleh manusia ini terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas as-sihhah wal faragu. Rawahu Bukhari, Tirmizi, Ahmad, Darimi. Yang tadi adalah hadis mengenai dua nikmat Allah yang sering diabaikan oleh manusia. Selanjutnya saya akan menerjemahkan kata per kata dari hadis ini. An artinya dari, Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas, radhiyallahu anhuma Allah meridhoi keduanya, qala berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani yaitu dua nikmat, maghbunun yang dilalaikan ataupun yang disia-siakan, fihima pada keduanya, katsirun yaitu banyak, minan nas dari manusia. As-sihhatu yaitu kesehatan, wa dan al-faragu kesempatan. Rawahu Bukhari, Tirmizi, Ahmad, Darimi. Yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmizi, Ahmad, dan Darimi. Setelah saya menerjemahkan kata per kata dari hadis yang tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan makna dari hadis mengenai dua nikmat Allah yang sering diabaikan oleh manusia. Bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang dua nikmat Allah yang kebanyakan manusia tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya, bahkan menyia-nyiakannya, melupakannya, melalaikannya, mengabaikannya, ataupun menelantarkannya. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di samping menyuruh menjauhi sifat mengabaikan nikmat Allah ini, tentunya juga memerintahkan untuk menggunakan nikmat yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Karena dua nikmat ini tidak boleh disia-siakan oleh manusia. Di samping itu juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam heran dan mencela orang-orang yang menyia-nyiakan nikmat Allah tersebut. Dua nikmat Allah yang dilupakan ataupun orang merasa bahwa nikmat itu bukanlah nikmat Allah, itu sudah seharusnya atau sudah sepantasnya begitu saja. Jadi bukan pemberian khusus terutama yang selalu mendapatkannya, yaitu orang yang selalu merasa itu penting atau berguna setelah nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dua nikmat ini akan dilupakan, dilalaikan, dan tidak digunakan sebaik-baiknya ataupun tidak dijaga.
Jadi maksud dari kata-kata ataupun kalimat yang tadi adalah bahwa seseorang itu akan merasakan bahwa dua nikmat dalam hadis ini, yaitu kesehatan dan juga kesempatan, ini penting atau perlu ketika manusia itu sudah tidak memilikinya. Misalnya, ketika manusia itu sedang dalam keadaan sehat, maka ia akan menyia-nyiakan keadaan sehatnya, melupakan ataupun melalaikan bahwa ia sedang dalam sehat ataupun tidak menggunakannya di jalan Allah. Bahkan maka setelah ia jatuh sakit ataupun Allah mencabut nikmat kesehatan itu dari tubuhnya, maka manusia itu akan merasakan bahwa ia butuh yang namanya nikmat kesehatan. Dalam hadis disebutkan kathirum minan nas, yaitu banyak dari manusia yang terjebak di dalam kesalahan seperti itu, yaitu menyia-nyiakan, melalaikan, melupakan, menelantarkan dua nikmat Allah yang sangat penting ini, yang mana nikmat Allah yang dimaksud adalah as-sihah, yaitu kesehatan, wal farogu, dan kesempatan. Hal ini mungkin disebabkan karena salah satu karakter manusia, yaitu mencontoh-contoh atau meniru-niru. Jadi, seseorang mencontoh orang lain ataupun meniru orang lain, jika orang yang dicontohnya itu termasuk orang yang menyia-nyiakan nikmat Allah, maka dia juga akan termasuk kepada orang yang menyia-nyiakan nikmat Allah, maka dia akan masuk pada kesalahan-kesalahan yang sama. Kemudian nikmat Allah yang disia-siakan oleh manusia itu sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi ada dua, yaitu as-sihah, kesehatan, wal farogu, kesempatan. Pertama, kita akan membahas tentang yang nikmat kesehatan, bahwa kesehatan ini merupakan nikmat Allah yang kebanyakan manusia sering menyia-nyiakannya, melalaikannya, menelantarkannya, dan melupakannya dengan tidak menggunakan waktu sehat itu dengan sebaik-baiknya, tidak melakukan pekerjaan yang baik ataupun amal soleh, dan tidak tahu bahwasanya kesehatan itu adalah sesuatu hal yang sangat mahal, dan dia mengerjakan ataupun menggunakan kesehatan itu tidak pada tempatnya. Nantinya setelah Allah cabut nikmat kesehatan itu dari tubuhnya, dia akan sadar bahwasanya kesehatan itu adalah sesuatu hal yang sangat berguna dan sangat berharga setelah ia merasakan sakit tadi. Dan saat sakit, maka ia akan memohon kepada Allah untuk ataupun agar disehatkan dengan berjanji segala macam kepada Allah yang diucapkannya kepada Allah. Akan tetapi jika Allah mengabulkan dan memberikan ia nikmat sehat kembali, maka ia akan lupa terhadap janji-janjinya. Setelah ia sehat, maka ia akan kembali lagi menggunakan nikmat itu kepada hal-hal yang tidak semestinya. Apa contohnya seseorang itu menyia-nyiakan nikmat kesehatan? Contohnya seperti pada saat ia memiliki fisik yang lengkap, fisik yang sehat, ia tidak menggunakannya untuk melaksanakan sholat. Maka setelah ia merasakan sakit atau Allah cabut nikmat sehat itu dari tubuhnya, barulah ia merasakan bahwa sesungguhnya kesehatan itu sangatlah berguna, sangatlah penting, dan sangatlah mahal. Maka pada saat sakit mungkin saja dia akan merindukan yang artinya sholat, dia akan merindukan, dia akan membutuhkan fisiknya untuk sholat, melaksanakan sholat 5 waktu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah.
Akan tetapi ia tidak sanggup untuk melaksanakan sholat itu lagi karena badannya atau fisiknya sudah tidak sehat seperti yang Allah kasih pada mulanya. Kemudian nikmat kedua yang sering diabaikan, dilalaikan oleh manusia adalah nikmat kesempatan. Bahwa seseorang diberi kesempatan tidak digunakan sebaik-baiknya, dan saat hilang kesempatan itu, barulah ia menyesali kesempatan yang sudah ia buang ataupun ia tidak gunakan pada semestinya itu. Contohnya orang yang melalaikan nikmat kesempatan adalah pada saat lingkungan biasa-biasa saja, lingkungan terjadi secara normal, maka seorang mahasiswa, mahasiswi ataupun para pelajar sering atau menggunakan kesempatan belajar di perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan kampus. Kemudian setelah lingkungannya mulai tidak normal, misalnya waktu 2020 kemarin terjadinya COVID, pada saat itu semua orang tidak boleh keluar rumah, maka kesempatan untuk belajar di perpustakaan pun sudah hilang, dan ia akan menyesali kenapa kesempatan sewaktu bisa ke perpustakaan untuk belajar tidak ia gunakan untuk demikian. Malahan dia pergi ke tempat-tempat yang seharusnya dia tidak pergi ke sana. Di sini Allah mengingatkan kepada manusia agar manusia itu menggunakan dua nikmat itu sebaik-baiknya. Kemudian ada yang menambahkan bahwa kesehatan itu akan terasa sebelum sakit, miskin sebelum kaya, muda sebelum tua, dan lain sebagainya. Itu merupakan nikmat-nikmat Allah yang harus digunakan saat nikmat-nikmat itu masih ada pada diri manusia. Allah memberi nikmat itu kepada seseorang ataupun kepada hambanya karena dia ingin atau karena Allah menginginkan orang tersebut atau hambanya berbuat lebih baik dengan nikmat tersebut, bisa bersikap ataupun bisa memanfaatkan nikmat yang Allah kasih kepada perbuatan-perbuatan baik di jalan Allah. Maka ketika Allah beri nikmat, maka haruslah dan semestinya lah manusia itu bisa mempergunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat kaitannya dengan pendidikan. Yang pertama, kaitan hadis ini dengan pendidikan bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang prinsip pendidikan, di mana pendidikan adalah proses untuk membawa manusia atau seseorang kepada hal yang lebih baik. Di antara yang diingatkannya adalah jangan sampai seseorang menjadi susah hidupnya, susah melaksanakan kehidupannya sehari-hari gara-gara ia telah menyia-nyiakan, melalaikan, melupakan ataupun menelantarkan nikmat yang Allah berikan. Prinsip pendidikan ini adalah bagaimana ia berakhlak kepada dirinya, bagaimana seseorang itu bisa berakhlak baik kepada dirinya dengan menggunakan nikmat Allah dan juga bisa berbuat baik kepada lingkungannya, kepada orang-orang yang di sekitarnya, dan juga dalam beribadah ataupun dalam menjalankan perintah-perintah yang Allah berikan kepada manusia, yang mana manusia ini diingatkan oleh Allah untuk tidak menggunakan nikmat yang telah Allah beri itu di jalan yang salah, akan tetapi harus dengan sebaik-baiknya, yang mana
Ada dua nikmat Allah yang disia-siakan atau tidak digunakan oleh sebagian besar manusia, yaitu sebagaimana yang telah disampaikan di dalam hadis. Nikmat yang dimaksud dari penjelasan hadis yang telah saya jelaskan tadi adalah as-sihah, kesehatan, wal farohu, dan kesempatan. Jadi, manfaat kita mempelajari hadis ini adalah kita mengetahui bahwasanya Allah telah memberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, maka haruslah kita menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini kepada hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kita tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan kedua nikmat ini, disitulah kita merasakan penyesalan mengapa saat diberikan nikmat itu kepada kita, kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah penjelasan hadis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton sampai akhir, dan saya mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian penjelasan hadis mengenai dua nikmat Allah yang sering diabaikan oleh manusia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.